Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita gunakan buku Minano Nihongo Basic yang kedua, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu untuk melanjutkan pembahasan dari bab 39, yaitu pembahasan bagian Renshushi yang ada di halaman Hyaku Junana Peiji. Ada di halaman 117. Bagi minasang yang punya buku ini, silakan bisa dibuka bukunya di halaman 117 sambil mendengarkan penjelasan pembahasan Renshushi hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan Renshushi dari bab 39. Hai, hajime mashou. Hai, Renshushi Ichiban kara yonde mimashou. Mari kita coba baca dari Renshushi nomor 1. Pada bagian Renshushi nomor 1 ini kita akan menjumpai penggunaan pola kalimat, frasa yang diakhiri dengan kata kerja atau frasa yang diakhiri dengan kata sifat i digunakan untuk mewakili adanya penyebab atau alasan seseorang melakukan suatu hal. Untuk bagian kata kerja, ini kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk T. Kemudian untuk bagian kata sifat I, huruf hiragana I paling belakang harus diubah menjadi bentuk kute. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, langsung saja kita lihat contoh percakapannya ya. Diawali dari A mengucapkan, "Konbang, gani ikimasen ka?" Malam ini tidak maukah pergi untuk film? Pergi untuk film maksudnya adalah tidak maukah pergi untuk nonton film? Kemudian B menjawab, "Konbang desu ka? Malam ini kah? Chotto tsugo ga warukute." Keadaannya sedikit tidak memungkinkan sih. Atau bisa juga diartikan keadaannya agak tidak memungkinkan sih. Yang disebut dengan keadaan tidak memungkinkan itu bisa jadi seseorang dalam kondisi kesehatannya terganggu, tidak punya uang, tidak punya waktu, dan lain sebagainya. Kita perhatikan pada frasa kalimat chotto tsugo ga warukute. Ini diakhiri dengan kata sifat i, warui. Hiragana i paling belakang dari kata warui harus diubah menjadi kute, warukute. Sehingga bisa kita simpulkan bagian chotto tsugo ga warukute ini mewakili frasa penyebab atau alasan seseorang melakukan suatu hal. Melakukan suatu halnya apa di sini? Dia menolak diajak untuk pergi nonton. Kemudian A melanjutkan percakapan, "Ikemasen ka? Tidak bisa pergi kah?" Kemudian B menjawab, sumimasen, iya maaf. Kemudian dia melanjutkan, "Mata kondo onegai shimasu." Tolong lain kali lagi ya. Kita perhatikan di sini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama merupakan kata benda. Kata bendanya ini adalah sebuah acara yang akan diikuti dengan ni ikimasen ka. Jadi ada seseorang mengajak pergi untuk melakukan suatu hal atau pergi ke suatu acara. Dan yang kedua adalah frasa kalimat yang menyebabkan alasan atau penyebab seseorang menolak ajakan untuk pergi. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu kata atau frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian bergaris bawah dari nomor 1 ini. Yang pertama ada kata karaoke, karaoke. Kemudian yang kedua ada frasa kalimat shigoto ga isogashi, pekerjaannya sibuk. Nah, bagian isogashi ini nanti yang harus kita lakukan perubahan. Huruf hiragana i paling belakang dari isogashi harus kita ubah menjadi kute. Isogashi kute. Sekarang kita rangkai ya kalimat percakapannya. Dari A mengucapkan, "Konbang, karaoke ni ikimasen ka?" Malam ini tidak maukah pergi untuk karaoke? Kemudian B menjawab, "Konbang desu ka? Malam ini kah? Chotto shigoto ga isogashikute." Pekerjaan saya agak sibuk sih. Ini sebagai alasan atau penyebab menolak ya. Kemudian A mengucapkan, "Ikemasen ka? Tidak bisa pergi kah?" B membalas, sumimasen, iya maaf. Mata kondo onegai shimasu. Tolong lain kali lagi ya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Di sini ada kata benda konsato, konser. Dan frasa kalimat yang kedua yang digunakan adalah yakusoku ga arimasu, ada janji.
Pada bagian arimas, ini harus kita ubah menjadi bentuk T ya, yaitu ate. Supaya frasa kalimatnya bisa digunakan untuk menyatakan alasan atau penyebab untuk menolak pergi ke konser. Sekarang kita rangkai ya kalimat percakapannya dari A mengucapkan, Konbang, konsato ni ikimasen ka? Malam ini tidak maukah pergi ke konser? Kemudian B mengucapkan, Konbang desu ka? Malam ini kah? Coto, yakusoku ga atte. Saya ada sedikit janji sih. Kemudian A mengucapkan, ikemasen ka? Tidak bisa pergi kah? B menjawab, sumimasen. Ya, maaf. Mata kondo onegai shimasu. Tolong lain kali lagi ya. Hai, Renshushi, nih Bang, Renshushi nomor 2. Pada bagian Renshushi nomor 2 ini kita cukup banyak menggunakan pola kalimat ya. Jadi supaya lebih mudah, kita langsung saja untuk lihat atau baca contoh percakapan yang ada di nomor 2 ini. Diawali dengan A mengucapkan, Shusho ga nyuing shita no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Shusho, Perdana Menteri, telah opname? Kemudian B melanjutkan jawabannya, nyusu kite bikuri shimashita. Iya, saya terkejut karena mendengar beritanya. Kemudian A melanjutkan, ino byoki de nyuing shita to itte imashita ne. Katanya Perdana Menteri opname gara-gara sakit lambung ya. Kita perhatikan di sini ada lumayan banyak bagian yang harus kita ganti. Ada 4. Yang pertama adalah suatu hal yang kita ketahui. Ini nanti juga akan menggunakan frasa kalimat. Frasa kalimatnya harus diakhiri dengan kata kerja. Kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan no shiteimasu ka. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan frasa kalimat penyebab yang menyebabkan seseorang ini terkejut. Bikuri shimashita. Untuk frasa kalimat penyebabnya, ini nanti juga harus diakhiri dengan kata kerja bentuk T. Yang ketiga adalah kata benda yang mengandung unsur negatif atau musibah, sehingga digabungkan dengan D. D di sini bisa kita artikan karena atau gara-gara. Kemudian yang keempat, kita harus menggunakan kembali kata kerja yang tadi pertama kali digunakan oleh si A. Kemudian kalimatnya ditutup oleh to itteimasu ne. To itteimasu ne bisa kita artikan katanya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu kata atau frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Pada bagian yang pertama, di sini ada kata kerja rikong shimashita. Rikong shimashita, bercerai. Ini nanti supaya bisa digabungkan dengan no shiteimasu ka, harus diubah menjadi futsuke. Futsuke-nya yaitu rikong shita. Yang kedua, ada frasa kalimat terebi o mimashita, melihat televisi. Supaya dia bisa dijadikan frasa penyebab seseorang terkejut, maka bagian mimashita harus diubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi mite. Dan yang ketiga, ada frasa kalimat okane no mondai, permasalahan uang. Ini nanti bisa langsung digabungkan dengan partikel D. Oke, sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Dari A mengucapkan, Shusho ga rikong shita no shiteimasu ka? Apakah Anda mengetahui bahwa Shusho, Perdana Menteri, telah bercerai? Kemudian B menjawab, terebi o mite bikuri shimashita. Iya, saya terkejut setelah melihat televisi. Ini sepertinya gibah ya dia. Oke, kita lanjutkan. Kemudian A mengucapkan, okane no mondai de rikong shita to itteimasu ne. Katanya Perdana Menteri bercerai karena masalah keuangan ya. Kemudian B menutup percakapan, iya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, di sini menggunakan kata kerja yamemas, berhenti. Supaya dia bisa digabungkan dengan no shiteimasu ka, maka harus diubah menjadi bentuk futsuke. Yamemas, bentuk futsuke-nya adalah bentuk kamus, yaitu yameru. Kemudian yang kedua, ada frasa kalimat shimbun o yomimashita. Supaya dia jadi frasa kalimat penyebab, maka bagian yomimashita harus kita ubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi yonde. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kata kenko no mondai, permasalahan kesehatan. Ini nanti bisa langsung digabungkan dengan partikel D. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Dari A mengucapkan, Shusho ga yameru no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Perdana Menteri akan berhenti? Kemudian B menjawab,
Shimbun o yonde bikkuri shimashita. Iya, saya terkejut karena membaca koran. Kemudian A melanjutkan, Kenko no mondai de yameru to itte imashita ne. Katanya Perdana Menteri akan berhenti gara-gara permasalahan kesehatan ya. Kemudian B mengakhiri percakapan, iya. Hai, tsugi wa renshushi sambang. Berikutnya renshushi nomor 3. Pada bagian renshushi nomor 3 ini kita akan menggunakan pola kalimat node dengan arti karena. Digunakan untuk menyatakan penyebab atau alasan supaya lebih dimaklumi oleh lawan bicara. Kita lihat terlebih dahulu dari contoh percakapan yang ada di nomor 3. Diawali dari A mengucapkan, Hai, furonto desu. Iya, dengan bagian resepsionis. Kemudian B melanjutkan, Yong Ichinana Goshitsu desu ga. Saya dari kamar 417 sih. Shawa no oyu ga denai no de mini kite itadakemasen ka? Tidak bisakah Anda datang untuk memeriksa atau melihat kamar saya maksudnya ya? Karena air panas showernya tidak keluar. Kemudian A mengucapkan Yong Ichinana Goshitsu desu ne. Kamar nomor 417 ya. Hai, sugu ukagaimasu. Iya, saya akan segera datang. Ukagaimasu ini adalah bentuk sopan untuk merendahkan diri dari kata kerja kimas, datang. Kemudian B mengakhiri percakapan onegai shimasu, tolong ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk bagian percakapan nomor 3 ini adalah percakapan melalui telepon antara bagian front, bagian resepsionis dengan tamu yang menginap di hotel. Kemudian di sini kita perhatikan ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah frasa kalimat penyebab atau alasan yang diakhiri dengan node. Kemudian yang kedua, ini kita harus menggunakan frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja bentuk T karena akan digabungkan dengan pola kalimat itadakemasen ka? Tidak bisakah Anda melakukan suatu hal untuk saya? Atau bisa juga diartikan, tidak bisakah saya minta Anda untuk melakukan suatu hal? Sebetulnya ini adalah versi yang lebih sopan dari te kudasai. Cuma ini versinya lebih panjang ya, karena dianggap lebih sopan. Oke, kita lihat terlebih dahulu kata atau frasa kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Pada bagian yang pertama, di sini ada frasa kalimat Taoru to sekken ga arimasen. Tidak ada handuk dan sabun. Kemudian bagian arimasen karena akan digabungkan dengan node, maka dia harus diubah menjadi bentuk futsuke. Arimasen, bentuk futsuke-nya adalah nai, tidak ada. Kemudian yang kedua ada kata motte kimasu, datang untuk membawa suatu hal. Bagian motte kimasu ini harus kita ubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi motte kite. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal, dari bagian furonto mengucapkan Hai, furonto desu. Kemudian B mengucapkan Yong, ichi, nana, goshitsu desu ga, taoru to seiken ga nai no de, motte kite itadakemasen ka? Saya dari kamar 417. Karena tidak ada handuk dan sabun, tidak bisakah Anda datang untuk membawakannya? Kemudian A mengucapkan, Yong ichi nana goshitsu desu ne. Hai, sugu ukagaimasu. Kemudian B menutup percakapan, onegai shimasu, tolong ya. Kita menuju bagian yang kedua, di sini menggunakan frasa kalimat, eakon ga tsukimasen. AC-nya tidak menyala. Bagian tsukimasen ini harus kita ubah menjadi bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan node. Tsukimasen merupakan kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk nai-nya adalah tsukanai. Dan yang kedua ada kata kerja shirabemas. Kata kerja shirabemas di sini bisa kita artikan memeriksa. Supaya dia bisa digabungkan dengan itada kemasen ka untuk menyuruh seseorang melakukan suatu hal, maka dia harus diubah menjadi bentuk T. Shirabemas, bentuk T-nya adalah shirabete. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal, dari furonto mengucapkan Hai, furonto desu. Kemudian B menjawab Yong, ichi, nana, goshitsu desu ga, eakon ga tsukanai no de, shirabete itadakemasen ka? Saya dari kamar 417 sih, karena eakon, karena AC-nya tidak menyala, tidak bisakah Anda datang untuk memeriksanya? Kemudian A menjawab, Yong ichi nana goshitsu desu ne. Hai, sugu ukagaimasu. B menutup percakapan,
Onegai shimasu, tolong ya. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan pembahasan Renshushi dari bab 39 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya melalui DM Instagram yang ada di sini. Bisa kirim ke Instagram pribadi saya atau bisa juga kirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang, bisa dibeli secara online, praktis, aman, dengan produk 100% original. Misalkan mau beli buku untuk belajar hiragana katakana, kelengkapan buku Minano Nihongo. Ini buku Mina tuh sebetulnya ada banyak ya variannya, seperti ini. Nah, minasan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi kontak admin WhatsApp yang ada di sini ya. Nanti mereka bisa memilihkan buku-buku apa saja yang diperlukan minasan saat ini supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas pembahasan Mondai dari bab 39. Hai, bye-bye. Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4 dan juga kanji no nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.